apa kali apanya itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang manajemen nyeri bersama dengan Dr. John Franz Sitepu, SPAN KMN, konsultan manajemen nyeri. Kali ini kita ingin tahu lebih jauh, karena nyeri itu banyak ya, nyeri kepala, nyeri gigi, nyeri pinggang, nyeri otot. Kalau nyeri pinggang itu kata orang banyak kasus-kasus saraf terjepit ya. Bagaimana saraf itu terjepit ya kita juga nggak tahu ya bagaimana. Nah, sekarang saya mau tanya dengan Dr. John, khusus di klinik nyeri itu kasus apa yang terbanyak? Ya, terima kasih Prof. Jadi kalau untuk di klinik nyeri layanan sehari-hari tetap itu yang paling banyak itu memang cancer pain ya, tapi itu yang rutin gitu ya. Tapi sekarang juga sudah banyak nyeri kronis yang lain, yang kalau yang saya kerjakan untuk intervensi yang selama ini yang kasus terbanyak itu memang itu seperti yang Prof bilang tadi, saraf kejepit itu yang kalau masyarakat bilang saraf kejepit. Kalau istilah medisnya itu HNP ya, hernia nukleosus pulposus. Nah, HNP ini kan bisa yang paling banyak itu di lumbal memang Prof, di pinggang, tapi ada juga di cervical, di leher. Yang nyeri menjalar leher ke tangan, kemudian nyeri punggung menjalar ke kaki. Nah itu yang banyak yang saya kerjakan Prof. Kalau HNP itu atau hernia nukleus pulposus atau sering disebut masyarakat saraf terjepit, itu kan katanya penanganannya dengan tindakan operasi. Iya, bisa. Nah, jadi bagaimana? Apakah pasien-pasien yang dijumpai selama ini yang sudah dioperasi, apakah selesai dengan tindakan operasi? Ya, jadi khusus untuk penanganan hernia nukleus pulposus ini yang kita katakan tadi saraf kejepit, itu memang ada tahap-tahapnya dia Prof. Artinya nggak semata-mata harus langsung diintervensi, kemudian yang ini langsung dioperasi, begitu, tidak begitu. Tapi ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu konservatif dulu namanya gitu kan. Nah kalau memang konservatif tidak membaik, nah itu baru kita lanjut ke boleh diintervensi gitu Prof. Itu yang saya lakukan. Konservatif itu adalah pemberian obat-obatan. Iya, obat-obatan dan fisioterapi. Fisioterapi ya. Di situ terlibatnya rehabilitasi medik. Iya. Jadi kalau dan memang ada keadaan-keadaan tertentu yang harus dioperasi Prof. Jadi ada istilahnya itu bahasa medisnya red flag gitu ya. Artinya tanda bahaya. Jadi kalau bila ada tanda itu muncul pada pasien itu, maka itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, sebaiknya harus dilakukan operasi dalam waktu cepat. Salah satunya itu tiba-tiba dia lumpuh misalnya, yang tadinya oke-oke aja tiba-tiba lumpuh, itu udah red flag, artinya itu sudah harus hati-hati, kalau perlu langsung dioperasi. Kemudian ada tumor misalnya, kemudian infeksi gitu ya, kemudian trauma, itu udah red flag, itu harus kita refer lah, harus operasi. Dan itu harus didukung oleh pemeriksaan penunjang ya? Iya, harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Iya, dan kadang-kadang ada juga memang yang sudah, walaupun sudah dioperasi, memang mungkin pasiennya belum puas, keluhannya masih ada, itu juga masih bisa kita intervensi Prof. Gitu. Jadi secara penanganan nyerinya itu, apakah memang bisa hilang total nyerinya? Ya. Oke. Kalau untuk intervensi ini sebenarnya kalau HNP itu kan memang penyebabnya bantalan sendi itu yang menjepit saraf ya Prof ya. Nah kalau bidang saya itu adalah khusus mengurangi nyerinya. Ya, jadi khusus mengurangi nyerinya dengan saya saraf yang terjepit itu saya langsung kasih obat ke sana, atau saya dengan menggunakan alat dimodulasi sarafnya namanya, dan supaya nyeri itu tidak terasa gitu. Oh, artinya sarafnya itu semacam dilumpuhkan gitu atau? Bukan dilumpuhkan Prof, bukan, tapi semacam dipanaskan, ada alat khusus, dipanaskan dia, kemudian dikasih obat, karena kan namanya terjepit itu pasti inflamasi itu Prof. Apapun itu kalau ada seperti trauma, terjepit pasti ada inflamasi, sehingga saya langsung kasih obat antiinflamasi ke sumbernya. Langsung ke sumbernya? Iya, gitu. Disuntikkan begitu ya? Disuntikkan. Dan kemudian kalau dia sudah kronis sifatnya, kalau pasien-pasien yang saya dapat itu udah hampir setahun, 2 tahun gitu Prof. Jadi itu harus memang dimodulasi sarafnya.
Tapi ada juga memang seperti saya katakan di awal tadi, HNP ini bukan itu harus diintervensi, harus dioperasi. Ada yang memang dengan konservatif pun bisa sembuh. Iya, iya. Tergantung bagaimana pertama lokasi ya. Iya, yang kedua derajat terjepitnya. Gitu. Ya, karena memang tubuh itu sendiri kan mempunyai mekanisme untuk menyesuaikan ya. Iya, iya. Jadi artinya dengan dipanaskan dengan alat atau diberikan obat di lokasi itu berapa kali itu pemberian itu? Iya, idealnya memang sekali aja bisa, Prof. Sekali aja bisa. Tapi memang tentunya dia kan kalau dalam teorinya itu bisa menghilangkan nyeri sampai 2-3 tahun gitu. Oh, lama. Iya, lama. Kemudian setelah itu nanti kalau muncul keluhan ya kita ulang lagi gitu, Prof. Tapi rata-rata ya yang saya temukan sampai saat ini alhamdulillah sekali saja pun itu sudah sangat sudah sangat bermanfaat. Artinya memang mengurangi nyeri dan kualitas hidup pasien itu sendiri meningkat. Dan lamanya tindakan itu? Ya. Berapa lama melakukan tindakan dari mulai pemeriksaan fisik sampai melakukan intervensi itu? Iya, tentunya kalau ada pasien datang ke konsul ke saya, tentunya kan saya lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian kalau perlu saya lakukan pemeriksaan penunjang. Itu yang paling sering saya menggunakan MRI ya. Jadi saya harus tahu dulu di level mana dia terjepit. Baru nanti setelah itu dipersiapkan, direncanakan kapan mau dilakukan gitu, Prof. Jadi dari konsultasi tergantung pasiennya sendiri. Kalau mau langsung boleh gitu kan, Prof. Dan juga ya boleh memakai BPJS atau dengan biaya sendiri juga bisa gitu. Ya, jadi ini suatu informasi juga kepada masyarakat ya, bahwasanya ada suatu metode yang sudah diakui dan sudah komprehensif lah ya penanganannya, dan terbukti memang secara keilmuannya memang sudah dapat membantu untuk menghilangkan nyeri. Nah, satu lagi tadi kasus osteoartritis. Ya. Osteoartritis itu bisa terjadi di semua sendi, tetapi yang paling sering itu adalah di sendi lutut. Ya. Atau disebut dengan OA lutut. Nah, kadang-kadang masyarakat kalau nyeri-nyeri sendi selalu masyarakat bilang asam urat. Ya. Nah, padahal asam urat itu bukan penyakit. Asam urat itu adalah satu zat di dalam darah. Ya. Jadi osteoartritis ini memang dasarnya adalah proses degeneratif. Ya. Tulang rawan di sendi, dan itu menimbulkan nyeri. Nah, untuk itu bagaimana secara manajemen nyerinya? Ya, sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang osteoartritis ini. Jadi memang itu kasusnya banyak, Prof ya. Apalagi dengan sekarang gaya hidup masyarakat itu pengaruh ya, dan faktor resikonya itu biasanya memang yang obes, yang sering, Prof. Obes, kemudian usia, kemudian wanita, itu yang banyak, Prof. Itu saya jumpai hampir itu lebih banyak wanita daripada overweight kalau wanitanya. Iya, kebanyakan overweight, dan memang usianya itu di atas 60 tahun. 60 tahun gitu. Jadi usia, overweight itu semua faktor risiko, dan dia perempuan, dan itu memang lebih sering. Nah, seperti tadi namanya OA ini kan proses degeneratif dia, Prof. Artinya memang karena udah faktor umur gitu ya, jadi sering dipakai. Iya, jadi kalau kita mengembalikan ke awal itu sangat sulit dia. Jadi yang penting adalah kalau saya kerjakan itu untuk menghilangkan nyerinya. Jadi semua penanganan nyeri itu intinya sebenarnya adalah meningkatkan kualitas hidup, itu aja. Yang tadinya dia sholat duduk, ya setelah saya kerjakan sudah bisa berdiri gitu kan. Yang tadinya dia nggak bisa jalan jauh, setelah dikerjakan dia bisa jalan, beraktivitas di rumah gitu. Dan itu memang untuk penanganan OA itu yang saya kerjakan ada beberapa modalitas ya. Jadi tidak hanya satu modalitas gitu, yang tentunya berdasarkan grade-nya juga, Prof. Nah, jadi setiap pasien yang datang sama saya itu saya tentukan dulu nih grade-nya. Dia grade berapa OA-nya. Jadi kalau dia sudah grade 3, grade 4 itu terlebih dahulu saya harus anjurkan bahwasanya itu saya anjurkan untuk operasi, Prof, diganti sendi. Nah, cuman kebanyakan pasien itu masih agak enggan lah untuk operasi ya. Jadi barulah saya lakukan. Jadi kalau udah grade 3, grade 4 itu cuma 2 penanganannya, operasi sama yang namanya genicular nerve ablasi. Jadi saraf yang ke lutut itu diablasi dia. Jadi sama kayak HNP tadi juga, artinya dipanaskan sehingga dia tidak merasakan nyeri itu lagi gitu, Prof.
Tapi kalau dia masih grade 1 2, nah itu yang apa namanya? Ada namanya regeneratif terapi yang saya lakukan. Artinya istilah awamnya itu meremajakan kembali sendi gitu Prof. Jadi itu namanya ada proloterapi namanya metodenya. Jadi ada ya, seperti zat yang darah pasien sendiri saya ambil plasmanya, kemudian saya suntikkan ke dalam lututnya, kemudian ada juga dengan menggunakan obat-obatan yang langsung disuntikkan ke dalam lutut. Jadi meremajakan kembali, artinya membuat tulang rawan tadi yang sudah rusak itu ditumbuhkan kembali. Cairannya ditambah gitu. Iya, gitu kira-kira Prof. Nah. Oh begitu ya, jadi bisa diremajakan ya. Dan itu darah itu mirip-mirip dengan stem cell juga itu sebenarnya ya? Kalau dia mekanisme kerjanya sebenarnya bukan seperti itu Prof. Ya, karena dia mekanisme kerjanya itu adalah kita mengundang darah atau plasma? Ya, yang pertama darahnya saya ambil, darah pasien diambil, kemudian diputar, nanti kan tinggal plasmanya. Nah, itu kan, ya itu kan kayak dengan growth factor apa. Jadi kita mengundang inflamasi sehingga nanti dia akan harapannya menumbuhkan sel-sel yang baru. Dari imunologi juga itu ya prosesnya. Iya, gitu bro. Oh gitu ya. Jadi berarti itu juga cukup sekali atau Bu? Nah, kalau dia proloterapi ini itu yang saya kerjakan itu minimal 3-4 kali Prof pengerjaannya. Tapi ada juga yang dalam sekali kerjaan sudah sangat berkurang 50% nyerinya gitu loh. Dengan jarak berapa? Dengan jarak minimal 3 minggu. Jadi sesuai dengan fase inflamasi Prof. Jadi karena kita membuat inflamasi memang dia. Fase inflamasi itu kan sebulan lah katakan 28 hari ya. Gitu sampai dia tumbuh. Kalau kita balik lagi ke proses inflamasi, proses terakhir itu kan reepitelisasi gitu ya Prof ya. Jadi plasma itu disuntikkan intraartikuler ya. Jadi sama juga dengan seperti penyuntikan hyaluronidase itu ya. Iya, itu juga salah satu modalitas yang saya kerjakan Prof. Mana kira-kira yang diharapkan sama efeknya ya? Iya, cuman kalau dia proloterapi yang namanya PRP. Jadi platelet rich plasma itu namanya. PRP itu dengan hyaluronic acid itu sebenarnya agak berbeda dia kerjanya Prof. Tapi memang sama-sama menimbulkan, kalau hyaluronic acid ini kan sebagai antiinflamasi dia. Dan dia seperti gel gitu kan, jadi seperti melumasi lututnya. Seperti oli ya, oli ya. Kalau bahasa awamnya seperti itu. Nah, kalau yang ini tadi dari plasma itu diharapkan ada respon reaksi inflamasi, mengurangi radang ya, di sekitar sendi itu ya. Dan hasilnya bagus ya. Iya, alhamdulillah. Kalau nyeri ini memang menarik ya Prof. Artinya kalau saya tidak pernah memberi harapan ke pasien menghilangkan 100% nyerinya. Intinya itu adalah itu tadi, kualitas hidupnya jadi lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, sebenarnya kalau nyeri itu, apalagi yang nyeri, sangat nyeri, seperti HNP ataupun osteoartritis itu, jangankan 100%, 25% aja berkurang sudah, kualitas hidupnya sudah mulai nampak. Oke. Ya, baiklah, mungkin nanti kita jumpa lagi dengan kasus-kasus yang lain. Bagaimana penanganannya, dan terima kasih sekali lagi Dokter. Oh ya, sebentar Prof. Saya ada mau ceritakan sedikit. Jadi saya sudah baru pertama sekali saya kerjakan itu ada namanya trigeminal neuralgia ya Prof. Mungkin Prof juga tahu. Kalau di literatur itu dibilang itu adalah nyeri yang paling hebat di dunia. Itu saya memang sangat nyeri sekali tuh Prof. Sampai orang depresi tuh. Iya, depresi ya. Jadi itu apa? Ada kalau bisa dipantunkan juga itu, bukan tri sembarang tri. bukan tri sembarang tri dibuat jadi pepes. Bukan nyeri sembarang nyeri kadang-kadang bisa bikin stres. Iya pasti Prof. Dan stres bisa depresi ya. Ya, dan itu memang baru pertama saya lakukan itu di Sumatera Utara, itu di Rumah Sakit Adam Malik. Dan alhamdulillah hasilnya kemarin sangat baik Prof. Begitu saya kerjakan sampai bisa senyum pasiennya. Selama ini senyum pun sakit Prof. Oh, senyum sakit. Kalau trigeminal neuralgia itu seperti itu, nggak usah kan senyum, kena angin aja kipas gini sakit Prof. Iya, benar-benar. Gitu. Itu biasanya dari wajah sebelah. Biasanya ada infeksi itu ya, herpes. Bukan Prof, bukan. Itu penyebabnya biasanya kompresi daripada pembuluh darah di sana. Oh, begitu. Jadi kan berdekatan dia antara pembuluh darah dengan saraf itu. Jadi kalau sudah nempel maka denyutannya kan membuat sakit. Oh, jadi sarafnya itu dilakukan seperti yang tadi ya? Iya, diablasi. Kemarin saya ablasi. Gitu. Sudah ditulis itu?
Apanya, Prof? Sebagai case report. Ya, dalam pengerjaan, Prof. Itulah kadang-kadang kita masalahnya menulis ini agak. Karena katanya tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Tulis ya. Oke, jadi trigeminal neuralgia saya juga tahu itu dan saya belum pernah ketemu kasusnya. Sedangkan kasus post herpes saja sudah luar biasa itu. Itu juga sakit juga itu, Prof. Namanya PHN itu, PHN, post herpetic neuralgia. Nah, dan itu juga sudah pernah saya temukan kasusnya dan alhamdulillah sangat menolong, Prof. Dan itu memang sakit juga dan pengobatannya selama ini mereka nggak tahu berobat kemana kan? Ya, betul. Kalau hanya analgetik, anti dia anti apa? Nggak bisa, Prof. Obat-obat konvensional Laser pun nggak bisa, sangat sakit itu memang. Oke lah, jadi terima kasih sudah membuka wawasan kita tentang salah satu penanganan di bidang kedokteran yang sebenarnya banyak yang membutuhkan, banyak kasusnya, dan juga sebenarnya bisa diselesaikan secara baik dengan manajemen nyeri secara ilmu anestesiologi. Terima kasih atas kesempatan ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih, Prof.